Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang IKN ya, Ibu Kota Negara. Yang pembahasannya RUU IKN itu sangat ngebut ya. Kemudian juga penuh ambisi ya. Sedangkan kalau kita melihat masih banyak keperluan negara yang harus difokuskan ya dibanding dengan memindahkan ibu kota. Ini banyak sekali ya tokoh-tokoh masyarakat ya yang menolak tentang pemindahan ibu kota ya, dilihat dari urgensinya dan bagaimana besarnya kebutuhan. Ini ada terutama ada tokoh mantan pengurus Muhammadiyah Din Samsudin yang menolak adanya IKN ya. Ini ada berita yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Baik, kita langsung baca langsung ya. Suara lantang Din Samsudin tolak IKN, bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak. Suara lantang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin menggelegar singgung soal aset negara di Jakarta. Pasalnya ibu kota negara Jakarta yang sudah ditetapkan pindah di Kaltim itu bernama Nusantara. Menurut Din Samsudin, tidak ada urgensi dalam pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara Kaltim. Segera kita gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN itu ke Mahkamah Konstitusi, kata Din di Jakarta. Menurutnya di masa COVID-19, di mana negara lebih berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar yakni kesehatan dan ekonomi rakyat daripada memindahkan ibu kota negara. Dengan lilitan utang yang terus menggunung, keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak. Din Samsudin sangat menyesalkan jika demi keputusan memindahkan ibu kota hingga menjual aset negara di Jakarta. Lebih dari itu, deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu, kami, mengkhawatirkan kondisi lingkungan hidup yang terancam rusak demi keuntungan kaum oligarki. Pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak, ucap Din Samsudin dengan suara lantang. Ya, saudara, memang banyak sekali sebenarnya, bukan Din Samsudin saja yang melihat bahwasanya belum layak ataupun bukan urgensi ya, urgensi memindahkan ibu kota ya pada saat kondisi susah ya, pada saat kondisi ekonomi ya, kemudian kita masih dilanda pandemi yang belum usai, itu sangatlah tidak memenuhi unsur kondisi rakyat gitu ya, tidak mempunyai simpati kepada rakyat dalam kondisi susah sekarang ya. Sobat sekalian yang hormat, bahwa memang hal yang paling dikhawatirkan adalah bahwasanya selain urgensitas itu kondisi keuangan negeri ini ya. Jadi saat ini ya, kalau kita melihat kondisi keuangan negara yang masih mempunyai banyak utang ya, utangnya sekarang ugal-ugalan menggunung ya. Sekarang itu 4.700-an triliun, tadi itu terus bertambah ya. Ini sangat jauh dari janji awal pemerintahan Bapak Jokowi yang pada awal itu tidak ingin mengambil utang ya. Pada terakhir masa pemerintahan SBY itu utang maksimal itu 1.800 atau 2.000 triliun ya. Dan sekarang coba bayangkan utang itu sudah 4.700 triliun ya. Dan itu tentu saja dengan pembinaan ibu kota pastilah nggak punya uang gitu. Uang dari mana ya? Secara kalau urgentitas, masalah yang sering disampaikan, masalah banjir, masalah kepadatan, dan lain sebagainya, itu kan bisa sebenarnya diatasi, tidak harus pindah jauh-jauh dari Pulau Jawa gitu ya. Banyak wilayah di Pulau Jawa yang masih layak gitu. Dan selanjutnya memang yang dikeluhkan juga menjual aset gitu. Aset-aset gedung-gedung yang pasti akan dijual
kalaupun ini akan jadi ya. Dan kalau kita melihat perkembangan sekarang, memang undang-undang RUU IKN itu sekarang dikebut untuk mengejar target agar segera pindah ya. Saya mengkhawatirkan bahwasanya yang pertama proyek itu akan mangkrak ya. Secara kalau kita melihat banyak proyek-proyek besar kita yang sudah di depan mata itu mangkrak. Taruhlah misalnya Bandara Kertajati ya. Bandara Kertajati itu uh, mangkrak sekarang ya, ataupun sekarang dijadikan dahulunya diperuntukkan untuk pembangunan bandara ya, karena setelah proses pembangunan dan perkembangan terakhir memang tidak memenuhi target untuk kebutuhan bandara dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang dijadikan bandara ya. Dalam ilmu ketatanegaraan dan ilmu hukum ya, kita lihat bahwasanya porsi anggaran untuk Bandara Kertajati itu sendiri itu jauh dari target dan juga peruntukan gitu. Ya, jadi kalau awalnya diperuntukkan untuk bandara, terus sekarang menjadi bengkel ya, berarti kan ada keuangan negara yang dirugikan ya. Dalam hukum, ketika jumlah anggaran yang dianggarkan kemudian tidak sesuai dengan peruntukan dan sekarang jadi bengkel, itu berarti kan ada kerugian negara, dan itu patut diduga bisa dilakukan investigasi oleh KPK ya kan. Karena dahulu misalnya pada Kertajati anggarannya sekian ya, kemudian jadi tidak sesuai dengan tujuan ya, sekarang jadi bengkel gitu. Dan kalau kita melihat itu pun kalau sekarang tidak mungkin juga untuk dijadikan bengkel, karena pesawat-pesawat yang sudah ada pastilah mempunyai tujuan tempat bengkelnya semula ya, tidak langsung ujuk-ujuk ke Bandara Kertajati. Artinya ini adalah solusi jalan keluar malu ketika ternyata setelah pembangunan tidak dipakai atau mangkrak ya. Jadi anggaran yang tidak sesuai yang menimbulkan kerugian keuangan negara itu patut ya bisa masuk dalam korupsi gitu ya, karena apa yang dianggarkan lebih besar daripada peruntukan setelah pembangunan gitu. Dan juga banyak sekali gitu proyek-proyek mangkrak yang harus kita pikirkan ya. Misalnya juga kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang awalnya kita melihat bahwasanya akan menjadi proyek proyek percepatan ya, ternyata juga mangkrak gitu ya. Yang semula anggaran awalnya itu 6 miliar US dollar, sekarang mangkrak 8 miliar US dollar ya kan. Nah sekarang, dan juga banyak sekali janji-janji dari pemerintah itu yang tidak akan memakai anggaran APBN, ternyata juga pada perpres terakhir itu memakai anggaran APBN gitu. Nah, dan juga banyak sekali proyek-proyek yang lain yang mangkrak, dan kemungkinan besar itu juga akan terjadi pada pemindahan ibu kota negara yang baru di Penajam Pasar Utara Kaltim gitu. Kalau kita lihat sendiri ya, untuk kereta cepat itu ya, yang awalnya anggarannya 6 miliar US dollar ke 8 miliar, itu kan awalnya tender ya, dilakukan ya antara kontraktor dari Jepang dan Cina. Kontraktor dari Cina itu menawarkan 6 miliar, kemudian untuk kontraktor Jepang untuk proyek pembangunan kereta cepat kereta cepat Jakarta Bandung itu untuk kontraktor Jepang itu menawarkan 7 miliar ya, karena pemikiran ekonomis maka dipilih kontraktor Cina yang menggarap ya. Tapi dalam kenyataannya setelah berjalan proyek ini, ternyata ada kenaikan anggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan semula gitu ya. Jadi 6 miliar menjadi 8 miliar ya. Nah, ini juga patut dipertanyakan bagaimana seperti itu, karena sudah perjanjian awal bahwasanya proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini sudah memakan biaya yang luar biasa besar, 6 miliar. Kenapa bisa
naik 8 miliar ya. Dan yang ngerjakan dari Cina pula ya kan. Kalau kita melihat, kita tahu bahwasanya Cina itu teknologinya semuanya kan barang-barangnya adalah barang imitasi semua kan ya. Kalau kalau kita melihat kan negara dengan terkenal dengan eh, produk-produk imitasi gitu ya. Otomatis barang produknya kalau dibandingkan ya teknologi Cina dan Jepang ya lebih maju Jepang gitu. Dan kalau nantinya tahu bahwasanya anggaran itu bakal naik menjadi 8 miliar ya lebih baik dikerjakan oleh proyek kontraktor Jepang ya. Kalau kita pilih ya barang mana yang kita pilih antara barang Jepang atau barang Cina, atau nanti ya barang Jepang, produk-produk Jepang itu profesional, lebih bagus dan kita ketahui lebih unggul daripada barang-barang produk Jepang. Dan eh, dan proyek kereta kan itu-itu aja ya, cuma bangun rel gitu ya, kemudian juga tidak perlu peremajaan, tidak seperti misalnya barang HP misalnya. Kalau HP kan mas pasti akan ada revisi sih ya, atau peremajaan ataupun perkembangan teknologi setiap tahunnya. Tetapi kan rel kan itu-itu saja gitu. Cuma rel yang cuma jalan rel dan diberikan teknologi gitu. Ya, kalau kita melihat setelah perkembangannya menjadi naik jadi dari 6 miliar menjadi 8 miliar ya lebih baik kita harus pertanyakan gitu ya. Sama seperti kalau kita membangun rumah misalnya. Bangun rumah itu 200 atau 300 juta ya. Ya, sudah deal ya. Tapi ternyata setelah perkembangan berjalan itu naik menjadi 300 bahkan 400 juta. Kita harus marah, kita harus mempertanyakan ya. Kesepakatan awal sudah sepakat bahwasanya biaya untuk perbaikan rumah sekian, kenapa bisa naik? Nah ini termasuk kerugian ya, kerugian yang melibatkan keuangan negara ya dalam hal kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau di Kalimantan sendiri ternyata ada juga proyek dari pemerintah yang mangkrak yaitu proyek kereta api Borneo ya. Coba sekarang kita bisa cek bagaimana itu juntrungannya sekarang kan tidak jelas ya. Dan ini ya kalau kita melihat proyek Jakarta Surabaya kan 120 triliun kurang lebih ya. Itu aja tidak bisa jalan. Dan proyek-proyek yang lain Bandara Kertajati itu juga mangkrak. Apalagi untuk proyek yang lebih besar gitu. IKN, Ibu Kota Negara pindah itu menelan biaya lebih dari 400 atau 500 triliun gitu. Coba bayangkan. Dan separuhnya itu rencananya juga mengambil dari anggaran APBN gitu. Artinya apa? Artinya kalau anggaran APBN ya yang membayar akhirnya ya rakyat juga ya karena 80% anggaran APBN kita itu dibayar oleh pajak ya. Dan kalau negara itu khususnya Menteri Keuangan itu sudah tidak mempunyai uang yang disampaikan oleh pegawai ekonomi Rizal Ramli itu tepat yang ada di pikiran itu kalau nggak majeki yang ngutang-ngutang lagi gitu ya. Jadi kita harus protes ya. Kenapa? Karena yang membayari nantinya ya, yang membayari apa namanya pemindahan ibu kota itu rakyat juga ya melalui pajak ya melalui APBN dari pajak-pajak oleh rakyat. Dengan adanya kekurangan anggaran pasti akan ada usaha-usaha untuk menaikkan pajak yang sudah kita alami bersama ya kesusahannya kalau sudah dinaikin pajak dan pajaknya tidak hanya dinaikin tetapi juga dicari pajak-pajak untuk barang-barang yang lain yang kemarin ada sembako dipajaki ya kemungkinan juga ada pendidikan dipajaki dan semuanya dipajaki ya mungkin orang mati juga mungkin akan dipajaki kalau mempunyai keuntungan misalnya. Makanya sobat sekalian yang dirahmati Allah, maka yang disampaikan oleh para tokoh ekonomi tidak hanya Din Samsudin sebenarnya banyak ya. Kemudian yang tidak terekspos ya, yang terekspos adalah bahwasanya proyek ini bagus ya akan memberikan keuntungan. Tetapi ya keuntungan untuk siapa ya? Tentu saja keuntungan oleh
keuntungan oligarki gitu. Mereka yang mendapatkan proyek, coba bayangkan proyek untuk pembelian tanah yang begitu luas ya. Belum lagi nanti setelah itu juga ada bukan rakyat gitu, rakyat namanya ya, rakyat yang mendapatkan proyek gitu. Padahal kebutuhan rakyat sekarang adalah bagaimana mereka bisa untuk survive gitu, survive. Banyak sekali UKM-UKM kita yang ya dalam tanda kutip mati di tengah jalan karena ekonomi kita yang nyungsep ya. Dan sekarang meskipun sudah melandai ya COVID ini, tetapi tetap ya tidak ada kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa membuat rakyat itu sekarang sejahtera gitu. Makanya eh, yang disampaikan ya wajar lah ya, tidak begitu urgent ya. Uang segitu 500 triliun dipakai untuk apa namanya sektor real itu insya Allah akan menggerakkan dan akan menaikkan kembali ya perekonomian rakyat daripada dipakai untuk pindah ya, pindah ibu kota. Yang untung siapa? Yang untung ya pemerintah. Mereka bisa selamat melarikan dalam tanda kutip melarikan diri dari masalah yang seharusnya diselesaikan pula, bukan malah dihindari ya. Masalah apa? Banjir, kepadatan, dan itu sebenarnya bisa diatasi asalkan mempunyai komitmen dan juga integritas tinggi untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Dan orang-orang yang orang-orang di Jawa ya ataupun dimanapun yang akhirnya ketika pindah nanti juga akan kesulitan mengurus administrasi ke dirjen, administrasi ke kementerian tertentu ya. Mereka harus mengeluarkan uang lebih ya untuk apa namanya untuk perjalanan ke Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara ya kan itu juga uang juga ya. Belum juga yang sering disampaikan oleh banyak LSM tentang walhi misalnya tentang kerusakan lingkungan yang ya tidak akan bisa terhindarkan ya. Dan juga ada temuan bahwasanya banyak sekali apa namanya tambang-tambang yang masih terbuka di Kalimantan Timur sana ya, yang harusnya menjadikan apa namanya yang mengharuskan pengusaha pertambangan saat ini itu harusnya menutup tambang yang sudah terbuka menganga itu ya, dan itu sudah menjadi kewajiban dan sekarang tidak dilaksanakannya. Coba kita lihat banyak sekali ya tambang-tambang sekarang yang sekarang terbengkalai atau terbuka menganga itu yang harusnya menjadi kewajiban dari pengusaha yang menambang sana untuk menutup ya. Dengan adanya perpindahan mereka akan diuntungkan apa? Tanah-tanah itu akan ditutup menjadi lahan nanti yang menjadi lahan ibu kota ya. Kalau kita melihat track record negara-negara seberang atau Malaysia itu ketika mereka pindah ibu kota juga mengalami kegagalan ya. Di negara-negara lain itu yang tidak bisa berkembang, negara-negara yang pindah ibu kota itu malah menjadi masalah ya ketika negara-negara itu menjadi sepi ya. Sepi seperti kota mati ya. Karena memang tidak mempunyai akses ke sana, tidak bisa perhitungannya kurang pas ya. Ya, jadi tidak melulu untuk pemerataan ekonomi dengan pindah kota itu selesai masalah ya. Justru kemungkinan besar ketika menghindari masalah akan muncul masalah baru ya, masalah tentang apa namanya? Tentang kerusakan alam ya. Itu pastilah sudah ada kajiannya dan sudah matang bahwasanya dengan adanya perpindahan itu pasti akan ada banyak jet ya atau pesawat yang lalu lalang hilir mudik ke wilayah Kalimantan Timur yang seharusnya menjadi wilayah asri hijau dan tidak perlu dimanfaatkan semasif itu dengan perpindahan ibu kota menjadi akan menjadi tidak asri lagi ataupun alamnya menjadi rusak ya. Ya ini masalah dan inilah PR kita sebagai rakyat ya, sebagai yang mempunyai yang nantinya akan membayar secara tidak langsung ya melalui APBN itu harus menolak mendesak ya menolak mendesak dan ini bukan masalah ini bukan urgensi ya urgensi yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang adalah pemulihan ekonomi setelah pandemi ya pemulihan ekonomi setelah pandemi dan juga untuk menyelesaikan pembayaran utang negara itu
yang bayar akhirnya juga rakyat juga kan, semuanya pasti akan dimintai apa namanya, dinaikkan pajaknya untuk menutupi utang kita yang begitu ugal-ugalan ya. Makanya sobat sekalian ya, tidak ada kata lain ya, kita sebagai rakyat ini yang bisa kita lakukan sebagai rakyat agar tidak menjadi permasalahan baru untuk ibu kota negara ya. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga negeri ini menjadi negeri yang lebih baik lagi. Saya Rahmat Ramani, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.